Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Magdalena Netanyalun Tobing dengan NIM 3322401004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau yang disingkat RZWP 3K. Pada presentasi ini, saya akan membahas mulai dari latar belakang penyusunan RZWP 3K, pengertiannya, dasar hukum, prinsip penyusunannya, wilayah perencanaannya, hingga bagaimana ruang di wilayah pesisir dibagi ke dalam berbagai zona pemanfaatan. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui pentingnya RZWPK 3K ini sebagai pedoman dalam pengelolaan ruang laut berkelanjutan. Nah, kita masuk pada latar belakang. Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki berbagai potensi dan dimanfaatkan oleh berbanyak sektor, seperti perikanan, pelabuhan, pariwisata, konservasi, pertambangan, hingga permukiman. Nah, karena banyaknya kepentingan tersebut, seringkali menjadi konflik pemanfaatan ruang apabila tidak ada perencanaan yang jelas. Selain konflik antar sektor, pemanfaatan ruang yang tidak terencana juga dapat mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir. Misalnya, melalui kerusakan habitat, pencemaran ataupun pemanfaatan yang melebihi daya dukung lingkungan. Nah, oleh karena itu, diperlukan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K sebagai pedoman dalam mengalokasikan ruang laut secara terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik setiap wilayah pesisir. Dengan adanya RZWP 3K ini, pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara seimbang. Nah, kita masuk pada pengertian RZWP 3K ini. Nah, eh, RZWP 3K ini merupakan rencana yang mengatur arah pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan berbagai zona peruntukannya. Nah, penetapan zona tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu potensi sumber daya yang dimiliki suatu wilayah, lalu fungsi kawasan, daya dukung lingkungan, serta kepentingan pembangunan. Nah, tujuan penyusunan RZWP 3K ini adalah memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang laut, mengurangi konflik antar pengguna ruang, menjaga kelestarian ekosistem pesisir, dan mendukung pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Nah, dengan kata lain, RZWP 3 ini menjadi pedoman agar setiap aktivitas di wilayah pesisir dilakukan pada zona yang sesuai sehingga pemanfaatan sumber daya dapat berlangsung secara optimal tanpa mengabaikan aspek lingkungannya. Nah, kita masuk pada dasar hukum dari RZWP 3K ini. Penyusunan RZWP 3 ini memiliki landasan hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum. Nah, dasar hukum utamanya itu adalah Undang-Undang Nomor 27 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, undang-undang tersebut diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir yang semakin berkembang. Nah, selain kedua undang-undang tersebut, penyusunan RZWP 3 ini mengacu pada berbagai peraturan mengenai penataan ruang dan tata ruang laut. Dengan adanya dasar hukum ini, RZWP 3 ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga bisa menjadi acuan resmi dalam pengambilan kebijakan, serta pemberian izin pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Nah, kita sekarang masuk pada prinsip penyusunan
RZWP3K ini. Dalam penyusunannya, RZWP3 ini menerapkan prinsip keterpaduan, sehingga seluruh kepentingan yang berkaitan dengan wilayah pesisir dapat diakomodasikan secara seimbang. Keterpaduan yang pertama ini adalah keterpaduan lintas sektor baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga kebijakan antar sektor tidak saling bertentangan. Lalu yang kedua itu adalah keterpaduan antara stakeholder, yaitu melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses perencanaan. Nah, lalu yang ketiga adalah keterpaduan antara ekosistem darat dan laut. Karena perubahan yang terjadi di darat dapat mempengaruhi kondisi wilayah pesisir dan sebaliknya. Nah, selanjutnya itu terdapat keterpaduan antara wilayah administrasi, sehingga pengelolaan pesisir dapat dilakukan secara selaras meskipun melibatkan lebih dari satu daerah. Nah, yang terakhir itu adalah keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan manajemen, sehingga setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data, hasil penelitian, kondisi lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, melalui kelima prinsip tersebut, RZUP3 ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan ruang yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Nah, wilayah perencanaan RZWP3 ini eh, bisa dilihat pada tingkat provinsi. Nah, RZWP3 ini mencakup wilayah perairan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi beserta pulau-pulau kecil yang berada di dalam wilayah tersebut. Nah, sementara itu pada tingkat kabupaten atau kota, ruang lingkupnya meliputi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten ataupun kota, serta memuat arahan pengalokasian ruang ke dalam berbagai zona ataupun subzona pemanfaatan. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, setiap tingkat pemerintahan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menyusun dan melaksanakan RZWP3K ini sesuai dengan wilayah administrasinya. Hal ini juga membantu agar perencanaan ruang laut dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Nah, kita masuk kepada slide alokasi ruang dalam RZWP3. Di sini dijelaskan bahwa salah satu hasil utama penyusunan RZWP3 ini adalah alokasi ruang. Alokasi ruang ini merupakan pembagian wilayah pesisir dan laut ke dalam beberapa kawasan sesuai fungsi dan tujuan pemanfaatannya. Nah, kawasan yang pertama itu adalah kawasan pemanfaatan umum yang terdiri atas zona pariwisata, permukiman, pelabuhan, pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan tangkap, budidaya, industri, dan fasilitas umum. Nah, pembagian ini bertujuan agar setiap kegiatan memiliki lokasi yang sesuai sehingga tidak saling mengganggu. Nah, selanjutnya ada kawasan konservasi yang meliputi kawasan konservasi pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi maritim, serta sempadan pantai. Nah, kawasan ini ditetapkan untuk melindungi ekosistem pesisir dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, selain itu terdapat kawasan strategis nasional tertentu seperti alur laut, pelayaran, pipa, dan kabel bawah laut serta jalur migrasi biota. Nah, kawasan ini memiliki fungsi strategis baik bagi kepentingan nasional maupun internasional, sehingga pengelolaan memerlukan peraturan yang lebih khusus. Nah, melalui pembagian kawasan tersebut, RZWP3 ini berupaya menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya konservasi serta kepentingan strategis negara. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan penyusunan RZWP3. Di sini menjelaskan tahapan penyusunan RZWP3 ini dimulai dari pengumpulan data. Data yang dikumpulkan itu harus mampu menggambarkan kondisi wilayah pesisir secara menyeluruh,
sehingga hasil perencanaannya sesuai dengan kondisi lapangan. Lalu data yang diperlukan meliputi data terestrial, batimetri, geologi, geomorfologi, oceanografi, ekosistem pesisir, penggunaan lahan, infrastruktur, kondisi sosial budaya, ekonomi wilayah, serta resiko bencana dan pencemaran. Nah, setelah semua data itu terkumpul, dilakukannya evaluasi terhadap kualitas data. Berdasarkan pedomannya, penyusunan RZWP3 ini data yang digunakan harus memenuhi beberapa spesifikasi, yaitu memiliki akurasi yang baik, kelengkapan data, kemutakhiran, skala yang sesuai, dan detail data yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data menjadi faktor yang sangat penting karena seluruh analisis dalam penentuan lokasi dalam RZWP3 bergantung pada data yang digunakan. Oleh karena itu, semakin baik kualitas data yang dikumpulkan, maka hasil zonanya akan semakin akurat. Nah, kita masuk pada slide dokumen akhir RZWP3 ini. Nah, dokumen akhir dari RZW, RZWP3 ini eh, berupa komponen utama yang diawali dari pendahuluan, kemudian profil wilayah, dan isu strategis, tujuan, kebijakan, strategi, potensi, serta pemanfaatan sumber daya pesisir. Selanjutnya, dokumen yang memuat rencana alokasi ruang, peraturan pemanfaatan ruang, serta indikasi program yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir. Nah, selain itu juga dokumen dilengkapi dengan lampiran peta dasar, peta tematik, dan peta zonasi sebagai dasar informasi spasial. Dengan demikian, dokumen akhir RZWP3 ini tidak hanya berisi uraian kebijakan, tetapi juga dilengkapi dengan peta yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan ruang laut. Nah, kita masuk pada slide implementasi dan penetapan RZWP3K. Nah, setelah dokumennya selesai disusun, tahap berikutnya adalah implementasi dan penetapannya. Nah, implementasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyelarasan dengan RT RW agar rencana tata ruang darat dan tata ruang laut saling terintegrasi. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang. Tahap berikutnya adalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dilanjutkan dengan pemberian tanggapan serta persetujuan substansi terhadap dokumen yang telah disusun. Nah, setelah seluruh proses selesai dilakukan, RZWP3 ini kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda. Dengan ditetapkannya sebagai Perda, RZWP3 ini memiliki kekuatan hukum sebagai pedoman dan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kita sekarang masuk pada slide tantangan penyusun RZWP3 ini. Meskipun RZWP3 ini memiliki peran yang sangat penting, proses penyusunannya masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama itu adalah ketersediaan data spasial yang lengkap dan mutakhir, data yang tidak akurat dapat memengaruhi hasil analisis dan pembagian zona. Lalu tantangan berikutnya itu adalah sinkronisasi antara RT RW dengan RZWP3 sehingga perencanaan ruang darat dan laut dapat berjalan secara terpadu. Selain itu juga terdapat tantangan dalam koordinasi lintas sektor dan antar instansi karena banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Di sisi lain, penyusunan RZWP3 ini juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi, sehingga
Penguatan koordinasi, peningkatan kualitas data, dukungan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar penyusunan RZWP 3 ini dapat berjalan secara optimal. Nah, demikian materi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat saya sampaikan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa RZWP 3 ini merupakan instrumen penting dalam pengelolaan wilayah pesisir karena menjadi pedoman dalam mengalokasikan ruang laut sesuai dengan fungsinya dan peruntukannya. Nah, penyusunannya memerlukan data yang akurat, proses perencanaannya yang sistematis, serta koordinasi antar berbagai pihak agar menghasilkan dokumen yang dapat diterapkan secara efektif. Nah, dengan adanya RZWP 3 ini diharapkan pemanfaatan wilayah pesisir dapat dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Nah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya mengucapkan terima kasih dan jika ada perkataan saya yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan.